Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norin Alamat dengan NIM 20200 140 128. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS mata kuliah algoritma dan struktur data. Baik, yang pertama adalah menganalisa dari soalnya. Soal di sini adalah Tony merupakan kepala tata usaha di sekolahnya. Dia ingin membuat aplikasi untuk mempermudah stafnya dalam menampilkan, mengurutkan, dan mencari data barang. Tony mengumpulkan data-data dari stafnya dan mendapatkan data tentang barang dimiliki sekolah. Data-data yang Tony kumpulkan semuanya belum terurut dan masih sulit untuk mencari data-data tersebut. Data yang ingin Tony simpan adalah nomor barang, nama barang, jumlah barang, dan tahun pembelian. Tony ingin aplikasi tersebut dapat mencari data berdasarkan tahun pembelian, dan hasil pencarian menampilkan semua data barang yang tahun dengan data yang dicari. Langsung saja ke codingannya. Untuk menyelesaikan program yang diminta dari soal tersebut, saya menggunakan algoritma circular linked list. Ya, pertama saya membuat class node, kemudian saya membuat node untuk circular linked list-nya, yaitu saya membuat variabel public in roll number, kemudian string name, jumlah, tahun beli, kemudian public node, next, dan pref. Kemudian membuat kelas circular list, yaitu kelas circular list, kemudian nodeless, kemudian saya membuat fungsi circular list dengan cara public circular list, kemudian last sama dengan 0. Kemudian saya membuat metode untuk add node atau menambahkan data barang-barangnya. Public void add node, kemudian memasukkan variabel nomor barang, jumlah barang, nama barang, dan tahun pembelian. Kemudian ini untuk membuat tampilan memasukkan nomor barang seperti ini. Kemudian variabel nomor barang sama dengan convert.toInt32 console.readline. Di sini menggunakan integer karena yang dimasukkan berjenis angka, maka menggunakan integer. Kemudian di bawahnya ini membuat tampilan untuk memasukkan nama barangnya. Nama barang sama dengan console.readline. Tidak menggunakan integer karena ini tidak berbentuk angka. Kemudian di bawahnya untuk membuat tampilan memasukkan jumlah barang dengan variabel jumlah barang sama dengan convert.toInt32 kemudian console.readline. Di sini menggunakan integer lagi karena yang dimasukkan berupa jumlah, yaitu angka. Kemudian membuat tampilan untuk memasukkan tahun pembelian. Di sini juga sama, tahun pembelian sama dengan convert.toInt32 karena berjenis angka. Kemudian membuat node untuk masing-masing data. Di sini new node.roll number sama dengan nomor barang. Kemudian new node.name sama dengan nama barang. Kemudian new node.jumlah sama dengan jumlah barang. New node.tahun beli sama dengan tahun pembelian. Kemudian ini if last sama dengan 0 dan variabel nomor barang kurang dari sama dengan last.roll number. Kemudian ini membuat untuk menemukan posisi node baru dalam daftar. Di sini node previous, current. Kemudian for current sama dengan previous sama dengan last. Kemudian current tidak sama dengan 0 dan nomor barang lebih dari sama dengan current.roll number, previous sama dengan current sama dengan current.next.
Untuk if-nya di sini current sama dengan 0 dan newNode.next sama dengan 0, previous.next sama dengan newNode. Kemudian return. Kemudian newNode.next sama dengan current, previous.next sama dengan newNode. Kemudian di sini membuat fungsi search untuk mencari. Di sini public bool, kemudian search in, ini untuk variabel tahun pembelian, kemudian ref not previous, ref not current. Dan ini while-nya current tidak sama dengan 0 dan tahun pembelian tidak sama dengan current dot tahun beli. Kemudian di sini membuat fungsi list empty. Public bool list empty, kemudian if last sama dengan 0, return jika true, dan else return false. Kemudian membuat fungsi traverse. Public void traverse. Fungsi ini untuk membuat tampilan jika data yang dicari itu tidak ditemukan. Ini untuk if-nya jika data yang tidak ditemukan. Kemudian untuk else-nya, untuk else ini buat tampilan daftar list yang ada dalam data jika datanya itu ditemukan. Kemudian static void main string args. Di sini memanggil kelas circular list objc sama dengan new circular list. Di sini ada while true, kemudian try, dan di sini membuat tampilan menu, yang dimana menu ini terdiri dari 4 pilihan. Yang pertama masukkan data barang, yang kedua mencari data dalam list, yang ketiga menampilkan data dalam list, dan yang keempat ini untuk exit dari program. Kemudian di sini ada perintah untuk memasukkan pilihan 1 sampai 4. Kemudian ada switch case. Case yang pertama ini untuk membuat tampilan apabila memilih nomor yang 1 ini untuk memasukkan data barang, maka objc akan memanggil addNode, yang dimana addNode ini diminta untuk masukkan nomor barang, nama barang, jumlah barang, dan tahun pembelian. Kemudian jika memilih case nomor 2, ini membuat tampilan apabila memilih nomor 2, maka if objc.listEmpty sama dengan true. Kemudian membuat tampilan apabila datanya itu kosong atau tidak ada, yang kita cari itu tidak ada. Kemudian break, dan bawahnya lagi ini untuk membuat tampilan untuk memasukkan tahun pembelian yang akan dicari. Maka masukkan data yang akan dicari menurut tahun pembelian. In num sama dengan convert.toIn 32 karena berjenis angka. Kemudian if objc.search untuk mencari, num refpref, kemudian refcar sama dengan false. Kemudian membuat tampilan apabila record tidak ditemukan, record not found. Kemudian membuat else untuk tampilan catatan record yang ditemukan. Seperti ini tampilannya. Kemudian break, dan membuat case yang ketiga ini objc.traverse, ini memanggil untuk nomor 3 itu menampilkan data dalam list. Traverse seperti ini ketika data tidak ditemukan dan ketika data ditemukan. Kemudian break, dan membuat tampilan ini yang keempat itu akan exit dari program. Dan default ini apabila memasukkannya tidak dari menu 1 sampai 4, maka
akan muncul pilihan salah dan break. Nah, kemudian untuk contoh program dijalankannya seperti ini. Yang pertama diminta untuk memasukkan data barang. Enggak, coba ya saya mencoba untuk memasukkan pilihan yang tidak tersedia, misalkan nomor 5, maka akan muncul pilihan salah. Kemudian saya akan memasukkan data barang terlebih dahulu, maka ketik 1, diminta memasukkan nomor barang. Di sini saya akan memasukkan nomor barang dengan acak, supaya ingin mengecek ketika sudah masuk tercatat itu sudah terurut atau belum. Nomor barang 7, nama barangnya sepatu, kemudian jumlah barangnya 12, tahun pembeliannya misalkan 2000. Nah, saya akan masukkan data lagi, nomor barang 2, kemudian nama barangnya dasi, jumlah barangnya 8, tahun pembeliannya 2002. Saya masukkan data lagi, nomor barangnya tadi 725, nama barangnya baju, jumlahnya 9, tahun pembeliannya 2001. Ini saya sudah masukkan 3 data, kemudian saya ingin menampilkan terlebih dahulu, ingin mengecek apakah sudah terurut atau belum nomor barangnya. Nah, tadi data yang pertama saya masukkan adalah sepatu dengan nomor barangnya itu 7, kemudian yang kedua saya masukkan dasi, ya dasi, kemudian yang ketiga saya masukkan baju. Maka ketika sudah masuk dalam daftar akan terurut dari nomor barang yang terkecil, yaitu 2, kemudian 5, 7. Kemudian saya ingin mencoba mencari data dalam list. Ketik nomor 2, kemudian saya ingin mencari data dengan tahun pembelian 2001. Maka data ditemukan. Data dengan tahun 2001 itu nomor barangnya 5, nama barangnya baju, jumlah barangnya 9. Ya, seperti itu. Kemudian ketika saya ingin mencari barang dengan tahun pembelian yang tidak tersedia, 2002, 2001, dan 2000, saya ingin mencoba masukkan 2003. 2003 ini tidak terdaftar dalam daftar. Saya akan mencoba, maka record not found, record tidak ditemukan. Kemudian ini untuk exit dari program, maka program akan berhenti. Ya, demikian presentasi tugas UAS mata kuliah algoritma dan struktur data dari saya. Apabila saya masih salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.